Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini ada teman kita, Ustadz Saiful Hadi, yang akan memberikan desiminasi tentang budaya positif yang ada di sekolah ya Ustadz ya. Kayak seperti apa dan bagaimana kalau seandainya itu berguna buat teman-teman, boleh dipakai ya, boleh digunakan sama teman-teman. Pak Saiful adalah CGP angkatan 9 ya. Angkatan 9, alhamdulillah dia lolos seleksi. Dan kakak kelasnya adalah Ustazah Indri, CGP angkatan 7. Kepada Ustaz Saiful, time is yours. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ustazah Fitri, Ustazah Indri, Ustazah Ambar dan Ustaz Damyun yang mensupport kegiatan saya ini. Dan sebenarnya saya sudah koordinasi dengan Ustazah Rina itu di hari Jumat. Cuma saya lihat teman-teman habis cooking day pada capek, saya minta di hari Sabtu saja gitu. Oke, dan alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di sini, dan terima kasih juga semua teman-teman atas waktunya. Yang harusnya kita belajar bahasa Inggris, kita ganti atau saya minta untuk waktunya, yaitu penerapan dan diseminasi budaya positif. Jadi sebelumnya apa itu diseminasi? Adalah penyebarluasan ide gagasan yang saya dapat dari pendidikan guru penggerak, yaitu tentang budaya positif. Oke, sebelum kita lanjut, saya ada beberapa pertanyaan pemantik. Mungkin bisa dijawab di sticky note, maaf. Ustaz Damyun, Afan minta tolong. Iya. Jawabnya nggak ribet kok. Yang tadi Ustazah Yayu bilang kan ada tugas dari saya, enggak. Ini kan kita lebih ke sharing diskusi saja gitu tentang penyampaian saya dapat dari pendidikan guru penggerak. Yang pertama adalah bisa dijawab setuju atau tidak, hanya itu aja. Yang pertama mungkin bisa ditulis 1 apa, 2 apa, 3 apa. Yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak? Ya, silakan bisa ditulis. Hukuman, ya, itu dapat mendisiplinkan anak atau tidak? Setuju atau tidak? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif, seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, dapat meningkatkan disiplin anak, setuju atau tidak? Ya, jadi pemberian hukuman yang positif, membaca Quran, kemudian membersihkan halaman, itu dapat gak mendisiplinkan, meningkatkan disiplin anak? Dan yang ketiga adalah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, setuju atau tidak? Penghargaan, ya. Ya, jawabnya hanya setuju atau tidak, gitu aja. Sudah? Oke. Nah, itu mungkin bisa Anda simpan dulu atau teman-teman simpan. Nanti jawaban teman-teman semua berubah nggak nanti di akhir? Ya. Misal saya awalnya tiga-tiganya setuju, oh ternyata di akhir tidak setuju, atau sebaliknya. Oke, kemudian next. Nah, topik yang akan saya sampaikan, nah kenapa di Ustazah Indri dulu tidak ada, ternyata kita beda peraturan. Kalau di Ustazah Indri itu boleh milih salah satu. Jadi dari kelima 6 itu milih salah satu. Nah, di angkatan saya ini ternyata harus menyampaikan semuanya. Ya, jadi kalau milih salah satu kan bisa kita ngambil keyakinan kelas yang sudah biasa kita
lakukan ya, karena kita udah lakukan itu udah lama ya, keyakinan kelas. Nah itu malah enak kita sama anak-anak gitu. Nah ini saya menyampaikan 6 dari materi inti budaya positif. Oke, yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih itu disiplin positif? Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Itulah yang dimaksud disiplin positif. Tanpa hukuman dan hadiah, anak itu mau mengerjakan, ya, tanpa hukuman dan hadiah. Nah, yang sering kita lakukan apa? Kita memberi hukuman dan hadiah juga, ya kan? Nah itu makanya kita nanti coba diskusi sharing diskusi. Yang kedua, nilai kebajikan universal. Apa itu nilai kebajikan universal? Yaitu sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal, ya, baik lintas bahasa, suku, agama maupun latar belakang. Nah, dalam Kumer ini kita sepakatin bahwa nilai kebajikan kita tertuju pada profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Makanya kalau saya membuat RPP di keterampilan itu saya fokus ke 6 ini. Dalam materi itu apa aja yang mandiri, apa itu yang gotong royong, ya di situ. Makanya saya lebih fokus ke situ lagi, langsung ke situ. Jadi kita bisa lihat anak itu sudah belum beriman, berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, gotong royong atau kolaborasi itu sudah ada belum pada diri anak-anak. Sebenarnya masih ingat lagu Pelajar Pancasila? Masih. Gimana katanya? Profit. Oke. Ya bareng-bareng yuk. Biar gak BT dulu. Kayaknya pada sepaneng. Oke. 3 apa? Belajar Pancasila. Yuk. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, akhlak mulia, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, itu kalau anak-anak ada gerakannya ya. Oke, itu adalah nilai kebijakan yang kita sepakati ya di Kumer itu adalah profil pelajar Pancasila. Dan sebenarnya ada banyak ya. Oke, sekarang kita perubahan paradigma ya. Silakan berpasangan ya, silakan berpasangan. Nah, sobeklah secari kertas atau boleh tulis di tangan. Boleh tulis di tangan atau secobek kertas. Kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang berharga untuk Anda. Coba bujek apa sih yang paling berharga? Tulis di tangan. Ya, kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda suatu tersebut dengan segala daya. Genggam serat-eratnya, sekencang-kencangnya. Kemudian teman yang satunya ini nanti bisa tukeran. Mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Jadi teman yang A megang, teman yang B buka. Boleh apa aja dengan cara membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap dan apa aja. Yang penting tujuan si B adalah membuka. Oke, udah siap mulai? Ustadz yang minta nanti boleh minta teman-teman. Ya, silakan gini aja. Yang kanan yang genggam, biar ini yang kanan yang genggam, yang kiri yang buka. Ya, oke. Coba ya, dimulai dari sekarang. Ya, silakan. Boleh dulu, boleh ditulis atau di kertas.
kira-kira apa nih yang paling berharga? Supaya teman kamu ini si B mengambil atau mengetahuinya, gitu ya, paham ya? Ke yang lainnya dia yang fokus buka gitu. Oke, udah. Satu aja, tim A aja dulu. Nah, ya, yang kanan tim A, yang tengah berarti yang buka. Sudah siap? Yo, udah siap? Jadi tim B itu berusaha untuk mengambil yang diinginkan si A atau pengen tahu si A ini pengen apa sih gitu. Tangan kanan boleh, tangan kiri boleh, bebas. Dan yang tim B itu bebas mau dengan cara apapun, merayu, apa ngasih duit atau apa, intinya biar bisa mengambil. Nah, udah siap? Oke, 1, 2, 3. Silakan, di situ boleh dengan cara kekerasan, mengadu, mengancam, ya. Ya, gimana caranya supaya bisa kebuka? Ya. Oke. Ya. Oke, boleh nah, ya. Apakah pakai rayuan gitu? Ya, kayak istri tak izin suami kan, apa aja kan? Oke, ya. Bisa? Iya, coba dulu makanya ya. 1 menit lagi, yuk. Ya, 1 menit lagi. Oke, sudah? Ya. Oke. Terima kasih. Ya. Oke, ya. Oke, coba siapa yang berhasil, tunjuk tangan yang berhasil mengambil. Oke, ada 2 berhasil. Oh, ada 3 yang masih bahasanya nggak berhasil. Ada. Oke. Mungkin bisa disampaikan kenapa bisa terlepas Bu Nisa. Tangan aku licin. Tangannya licin. Ada lagi dari siapa yang kebuka? Bu Ide ya? Ya. Congkel. Saya memberi dengan sukarela karena dia minta. Oke. Memberi dengan sukarela. Oke, sekarang yang benar-benar kuat ya, Ustaz Rifan. Saya sudah berusaha untuk menyogoknya tapi dia nggak mau. Akhirnya saya mengalah karena itu hak privasi dia. Oke. Ya, satu lagi Bu Susan apa Bu Halimah? Kalau saya berusaha mempertahankan barang berharga saya, dan Bu Halimahnya juga nggak enak kan Bu? Sama-sama gitu. Karena dengan yang lebih senior ya. Oke, nah ya, apa sih hubungannya dengan itu semua tadi? Hubungannya adalah teori kontrol atau ilusi kontrol. Nah, di situ bisa dilihat gambar yang di situ itu bergerak apa enggak? Bergerak apa enggak? Bergerak. Padahal barang apa? Foto itu enggak bergerak. Nah, itulah ilusi atau teori kontrol yang ada pada di sekolah atau sekitar kita. Bahwa ilusinya, tahu kan ilusi yang kenyataannya itu tidak. Nah, ilusi pertama adalah guru itu mengontrol murid. Benar? Guru mengontrol murid secara ilusi iya. Kita minta mereka keluar, mereka masuk. Yaitu ilusinya. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya.
kok kamu gini sih, kayak menyatakan atau bersalah, ya itu benar bahwa itu ilusi, ya. Kemudian yang ketiga adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Itu ilusinya bahwa penguatan positif itu pasti efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Benar gak? Kita sebagai orang tua itu seolah-olah punya hak untuk mengatur anak. Itu adalah ilusinya, ya. Nah, kemudian siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ya, tadi udah dijawab satu-satu. Ada yang licin, ada yang menyogok tapi gak bisa, ada yang gak enakan. Terus yang tadi apa? Sukarela. Nah, itu. Nah, stimulusnya yang pertama adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus respon, bahwa kita menganggap orang itu harus berpandangan sama kita. Kalau kita A itu benar, harusnya yang lain adalah benar. Tapi teori kontrolnya adalah kita yang harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, jadi jangan memaksa anak itu harus ngikutin kita. Kitalah yang harus memahami kebutuhan anak di situ. Ya, jadi jangan seolah-olah kita guru, ada yang lebih senior, ada yang lebih tua, kita punya hak untuk mengontrol anak-anak. Tapi padahal sebaliknya, harusnya kita memahaminya di situ. Makanya nanti kalau kita belajar kurikulum merdeka itu kita kembali ke filosofi Gajah Dewantara, yaitu keberpihakan kepada anak. Makanya kemarin kita cooking day level 4 itu menunya kesepakatan anak, ya. Jadi makanya level 4 itu beda-beda semua kesepakatan anak. Dan di situ kita bisa ambil refleksi. Anak-anak ada sebagian saya ajak keliling kelas 3, kelas 1. Kok kelas 3 enak, kok kelas 1 enak, gitu kan. Nah, itu kan kemarin kesepakatan kalian gitu. Tapi ternyata di akhir ternyata enakan keripik. Tetap kekeh enakan keripik. Kenapa? Karena kan mungkin gini, anak-anak kan banyak yang manis-manis. Kemarin kan dari kelas 6 sampai kelas 1 itu rata-rata manis-manis. Keripik itu yang gurih ya biasanya ya. Dan anak itu suka yang gurih. Tetapi apa? Ternyata anak itu tadi proses. Prosesnya lama. Kalau yang singkong kelas 3 kan potong, goreng. Terus kelas 1 sama aja ya, potong, goreng. Nah, di situ lebih simpel tak gitu. Ini kita kelas 4 ngupas dulu, motong dulu, terus ngerendam. Oh iya. Nah, itu jadi anak di situ mereka bisa berpikir lagi gitu. Itu bagus enggak gitu. Dan sampai-sampai saya bilang ke anak gini. Kan Ustaz sampaikan kemarin, yang penting ada umbi-umbian. Sebenarnya bisa bikin burger. Burger kan ada kentangnya ya. Sebenarnya bisa. Nah, tahu gitu itu tadi Ustaz. Lah, emang sengaja Ustaz ngomongnya belakangan. Kan pengen tahu kalian itu berpikirnya sampai kemana gitu. Saya sampaikan juga. Makanya kita mencoba tadi nilainya adalah berpikir kritis. Bahwa kentang itu gak harus kentang yang kita masak, umbi gak harus umbi, tapi bisa jadi sebagian dari menu dasar seperti itu. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, inilah yang kita stimulus yang kita dapatkan bahwa oh anak itu salah berarti buruk. Oh itu anak salah berarti buruk. Nah, kita ubah bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi si anak pengen keluar kelas itu mereka pasti punya tujuan. Si anak diajak ngajar untuk melingkar tapi dia tidak mau. Nah, itu pasti mereka punya tujuan. Jadi kita tidak boleh lagi mencap anak itu salah karena tidak mengikuti aturan. Kita lihat dulu nanti di slide berikutnya ada kenapa si anak itu bisa seperti itu, tujuannya apa, dan apa yang harus kita berikan kepada si anak. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Yang tadi bilang kepala sekolah bisa mengontrol kita, orang lebih tua bisa mengontrol kita, ya kan? Nah, itu adalah
stimulus respon yang kurang tepat. Yang tepat adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, jadi diri Anda yang bisa mengontrol. Kalau mau, berarti kan mengontrol diri. Oh, saya mau karena itu bagus. Oh, saya tidak mau karena itu kurang pas. Nah, tapi di situ dikontrol dirinya, di ini lagi, evaluasi lagi pesan atau yang disampaikan oleh yang lebih tua itu positif enggak buat diri kita. Kalau memang positif, ya kita lakukan. Kayak tadi PMM harus 2 sampai 3 Desember, ya kan? Itu apakah Bu Fitri mengontrol kita? Secara stimulus respon iya. Oh iya, saya buat karena ada kebijakan dari sekolah. Tapi yang berat adalah Anda melakukan atau tidak. Hanya diri Anda yang bisa mengontrol diri Anda, mau apa tidak. Kalau Anda tetap tidak mau, gak bakal itu jadi, ya kan? Kalau Anda mau, hari ini pun dikerjakan selesai. Ya, tuh. Cepet, harus cepet. Makanya kadang waktu buat keluarga itu berkurang. Ya, itu adalah sebuah pengorbanan kita lah untuk mencari ilmu yang lebih bermanfaat. Karena kan kita harus menjadi pembelajar sepanjang hayat. Walaupun kita ngajar, kita harus tetap selalu belajar. Yang ke 2, 3, 4, 5, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kita rubah bahwa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi tidak bisa dengan pemaksaan satu orang berpendapat A harus A. Padahal ada kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan yang baru. Dengan berkolaborasi kita pasti bisa menemukan titik terang. Yang kayak jalan-jalan itu kan kita udah kolaborasi kan, kita carilah titik temu. Untuk apa? Kebersamaan. Kalau kita mentingin diri sendiri, nggak bakal jalan itu jalan-jalan. Tapi kalau kita berpikir untuk kebersamaan, ya kita laksanakan gitu untuk kebersamaan kita. Kapan lagi sih kita bisa bersama dalam satu unit gitu kan, jalan-jalan bareng kalau tidak ada saling tadi kolaborasi, kebersamaan, saling menghargai. Kemudian yang ketiga, jangan lagi berpikir menang atau kalah. Ya, jadi jangan ada lagi pikiran menang atau kalah. Bahwa kita berpikir menang dan menang, sama-sama menang. Jadi kalau kita ada permasalahan atau apa, kita kolaborasikan tadi supaya nggak ada lagi saya menang atau saya kalah. Tapi kita harus sama-sama menang. Kita menang dalam hal apa, si B menang dalam hal apa. Ya, itu adalah jadi siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Diri kita sendiri. Oke, pertanyaan pemantik lagi. Coba, apa yang mendasari Anda hadir tepat waktu? Boleh ditulis di bawahnya tadi. 1. Ya. Kita hanya berpikir bersama. Ya, silakan. Apa yang mendasari Anda hadir tepat waktu? Tulis serentak biar tidak dipotong gitu ya. Ya, silakan. Ya, apa yang mendasari Anda hadir tepat waktu? Memberikan teladan. Ya, jadi teman-teman semua datang tepat waktu itu karena apa di situ? Hah? Bebas kalau ini semuanya. Mau gara-gara apa? Kalau saya pernah tanya ini ke anak-anak, ada yang menjawab karena ikut orang tua sambil berangkat kerja. Kalau nggak ikut dia jalan kaki atau nggak berangkat. Itu sebagian anak-anak. Ada juga yang ya biar nggak dihukum, seperti itu ada. Ya. Oke, yang kedua, jika yang Anda tulis di nomor 1 tadi tidak ada, ya, yang nomor 1 tadi tidak ada, jawaban nomor 1 tadi apa, kan? Kalau tidak ada itu, apakah Anda tetap datang tepat waktu? Ya, jawab jujur aja, itu gak diekspos kok, gak diekspos, jawab aja sejujurnya, ya. Contoh nomor 2.
Alasannya karena saya nebeng sama orang tua. Nah, kalau nggak nebeng orang tua, apakah terdapat waktu? Tadi kan bisa jadi anak. Tidak, karena tidak ada yang nganter. Kan bisa seperti itu. Kalau seandainya alasan yang pertama adalah karena nebeng orang tua. Kalau nggak ada kan berarti anak tidak datang. Atau bisa aja mesen Gojek. Itu kalau saya tanyakan ke anak-anak. Nah ini kan pada Anda teman-teman semua. Yang ketiga, nah ini tadi, menurut Anda apa yang mendasari murid Anda hadir tepat waktu? Menurut Anda ya murid dan tepat waktu itu kenapa? Mungkin ada beberapa guru yang ngasih aturan kedisiplinan kelas dan tepat waktu bisa jadi. Nah coba. Mayoritas saja, mayoritas. Yang mayoritas. Bu Indra apa? Itu masih jalan kan? Khawatir berhenti. Udah? Yang keempat, strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif? Jadi kan pasti kita punya disiplin positif di dalam kelas masing-masing. Nah, strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Anda? Strategi apa? Jadi kayak Bu Nisa kan, ini gimana caranya anak-anak itu langsung melingkar, kemudian langsung murojaah dengan tertib, nyetor dengan tertib dan sesuai target. Itu apa gitu? Strateginya apakah ngasih iming-iming duit 10.000 atau apa? Ya. Kemudian yang terakhir, nilai kebajikan apa yang Anda rasakan penting saat ini untuk ditanamkan? Tadi nilai kebajikan, kalau saya pribadi kan tadi kan berfokus pada profil pelajar Pancasila. Nah, apa satu aja yang kira-kira paling penting? Itu nilai apa? Nilai kebajikan apa yang menurut Anda itu paling penting? Ya, jadi itu bisa dijawab sejujurnya aja karena nggak diekspos kok. Ya, buat refleksi diri. Oke, udah? Oke. Ya, nah, ini adalah materi kedua. Teori motivasi perilaku manusia. Nanti terjawab di sini juga. Bahwa teori motivasi itu ada dua, yaitu eksternal dan internal. Eksternal di sini ada dua. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi ada beban ketidaknyamanan atau hukuman. Itu dari faktor eksternal. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan ya dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, tadi bisa dicek. Tadi jawabannya itu masuk ke mana? Yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ya, tadi eksternal adalah dari faktor luar, yaitu tadi karena adanya hukuman atau imbalan. Dan yang terakhir ketiga adalah karena untuk menghargai diri sendiri. Coba, udah kejawab masuk ke mana? 1, 2, atau 3? Ya. Tadi motivasi perilaku manusia. Ustaz, next. Oke, nah, kemudian merdeka itu apa? Ya, merdeka itu apa? Menurut Ki Hajar Dewantara adalah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah,
akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Tadi kontrol itu pada diri kita, ya, walaupun ada faktor eksternal, tapi kitalah yang bisa menentukannya. Itu adalah arti kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Next. Nah, dihukum oleh penghargaan, ya. Di sini saya sampaikan dihukum oleh penghargaan. Apakah penghargaan itu sebagai hukuman? Kita lihat di sini bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Bedanya tadi hukuman itu negatif, kalau penghargaan itu lebih ke positif, ya kan? Nah, padahal itu ternyata sama dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan di situ. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan di situ ada 8. Jadi ternyata penghargaan itu bisa berdampak negatif pada diri siswa. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Pertama adalah bahwa penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Tadi, makanya kenapa saya di kelas itu meminimalisir penghargaan. Karena saya lihat di kelas 1, 2, 3 itu terutama itu pasti banyak tempel-tempelan. Itu sebuah penghargaan, dapat bintang, dapat ini. Nah, apakah itu berdampak positif di sini? Bahwa itu yang ada dalam jangka waktu pendek. Buktinya apa? Setelah tidak ada bintang, apakah anak itu masih seperti itu? Kalau saja tidak ada bintang di situ, ya. Yang kedua, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan tergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam. Pikirannya sudah dapat bintang, seperti itu, ya. Atau kalau kasih kado penghargaan yang lain seperti apa, itu pasti seperti itu. Langsung ke situ jadi tujuan anak. Jadi dapat menghilangkan motivasi dari dalam yang diterimanya eksternal. Makanya ada beberapa anak kelas ini, contoh, kelas 1 awalnya bagus, kelas 2 ternyata turun. Tadi, karena di kelas 1 ada penghargaan, di kelas 2 guru tidak meneruskan penghargaan yang di kelas 1. Akhirnya anak berubah lagi, karena motivasi eksternal tadi sudah tidak ada. Yang ketiga, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapat penghargaan tersebut, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Tindakan kita seolah-olah sudah tidak penting lagi kalau kita sering melakukan penghargaan. Pikiran kita lebih ke penghargaan tadi. Saya ngelakuin apa itu udah gak penting, yang penting saya dapat bintang. Teman 7 saya harus 10, teman 10 saya harus 15. Ya, itu penghargaan. Penghargaan itu tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan hanya yang Anda melakukan hal ini, maka akan Anda mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Ya, jadi tadi penghargaan itu tidak efektif. Oke, next, langsung yang ketiga. Penghargaan merusak hubungan. Kok bisa? Nah, ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Ya, jadi ada nih teman yang kita kasih penghargaan, itu pasti 1-2 itu ada yang iri. Kok saya enggak? Jadi merusak hubungan antara si A ini dengan temennya, atau bisa jadi dengan gurunya. Ustadznya memihak ke anak ini, seperti itu. Jadi penghargaan itu dapat merusak hubungan. Jika seorang guru memberikan penghargaan kepada muridnya, besar kemungkinan muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya.
Nah, ya, yang penting ustadznya seneng sama saya, gitu. Jadi temannya disenggol-senggol, yang penting saya dapat pujian dari gurunya. Mau temennya diapain terserah, ya. Atau bahasa kita bermuka dua, ya kan? Yang penting sama gurunya bagus, seperti itu. Itu karena tadi penghargaan dapat merusak hubungan. Nah, penghargaan mengurangi ketepatan. Dalam riset, dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar wajah yang ditampilkan di layar. Ini menurut riset ya. Dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang. Pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang lain tidak. Hasilnya, anak-anak yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Ya, tadi itu adanya karena penghargaan tadi. Penghargaan mematikan kreativitas. Ya, ternyata berdampak banget pada diri seorang murid. Murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan ketika berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Tadi kalau si anak kita kasih nih yang bisa menulis, akan kasih hadiah ini yang nah, kalau tidak ada hadiah itu maka kreativitasnya akan menurun. Itu adalah sebuah penghargaan atau negatifnya dari sebuah penghargaan. Next, titik ke selanjutnya, penghargaan itu menghukum. Mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Benar gak? Yang paling bawah biasanya cuek, karena udah potensi saya hanya segini. Tapi yang 1, 2, 3 inilah yang merasa dihukum. Karena mereka bertiga ini pasti berlomba-lomba untuk mencapai yang teratas. Dia makanya yang kedua ini pasti yang merasa dihukum. Oh ternyata saya kalah gara-gara 0,1 lagi, katakan seperti itu, ya kan? Oke, next, selanjutnya yang terakhir, motivasi dalam diri instinktif. Jika saat seorang anak belajar untuk pertama kali penggabungan huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijat di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak sudah bisa baca, itu udah senang. Harusnya seperti itu. Kesadaran akan membawa dia sudah dapat membaca, sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Anak sudah bisa membaca itu sebuah penghargaan, sudah penghargaan buat diri mereka. Saya lompat 3 meter, lompat jauh. Dia bisa melakukan itu sebenarnya sudah penghargaan. Tapi karena adanya penghargaan lagi, selain penghargaan dari motivasi intrinsik tadi, anak itu jadinya apa? Malah menurun. Oh ternyata saya masih kurang. Ternyata ada teman saya yang lebih bagus lagi di situ. Jadi penghargaan itu tadi saya bilang, penghargaan itu sebenarnya adalah menghukum. Kemudian apa? Hukuman nggak boleh, penghargaan nggak boleh. Kemudian apa? Yaitu beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi. Jadi penghargaan itu kita lakukan secara pribadi, tidak di tempat umum, ya, secara khusus, pribadi. Yang kemudian yang ketiga, beri pengakuan kepada murid secara bergantian. Makanya kalau dalam pramuka yang kita praktekkan kan menang semua. Tapi ini dalam hal kreativitas, ini dalam hal apa? Kedisiplinan dan yang lain. Jadi anak itu mempunyai semuanya. Tapi kalau kita pilih 1, 2, maka akan terjadi sebuah hukuman. Yang keempat, beri pengakuan secara konsisten. Dan yang terakhir adalah fokuslah pada prosesnya. Fokus pada prosesnya. Karena tadi bahwa anak sudah bisa melakukan, itu adalah sebuah penghargaan buat diri anak-anak. Tapi karena adanya penghargaan, maka itu akan merusak prosesnya. Tadi yang bisa ada konflik antar teman dan yang lainnya, itu karena tadi adanya penghargaan. Oke, next. Contohnya, nah, jadi ini adalah pinter-pinternya kita melihat anak satu persatu.
Kalau melihat sebuah anak yang sudah bagus, langsung sampaikan ke anak-anak. Pembukanya, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, itu dilakukan secara pribadi, secara khusus. Kemudian contoh yang kedua, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman di tugas kelompok. Nah, itu akan memunculkan motivasi intrinsik karena tidak ada lagi faktor eksternal. Dilihat teman, dipuji guru, di depan teman-teman, dan yang lainnya. Dan yang ketiga, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas yang berserakan di lantai. Ya, itu kalau kita menemukan hal itu, langsunglah beri apresiasi. Ya, langsung beri. Langsung di depan anaknya, ya, secara khusus. Maka dari situ akan muncul motivasi intrinsik. Oke, next, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ya, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sesuatu yang menyakitkan itu kalau hukuman. Kalau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi, harus. Kalau konsekuensi harus terjadi. Ya, si anak menumpahkan gelas atau botol minum tumpah. Nah, kita apa konsekuensinya? Untuk mengelap, ya kan, atau membersihkan. Itulah yang harusnya terjadi. Jadi tidak anak disuruh bayar 5.000 atau disuruh berdiri. Itu sebuah yang menyakitkan, tidak berdampak untuk lebih bagus lagi pada diri anak. Tapi kalau sesuatu yang terjadi, jadi ada hubungannya, ya, dengan kesalahannya si anak. Jadi bahasanya kalau memberi konsekuensi itu yang nyambung. Salahnya apa, hukumannya apa, ya. Oke, yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Yang konsekuensi dalam membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Dalam jangka waktu pendek, anak itu memang merasa sakit, merasa tidak nyaman karena harus membersihkan. Tapi dalam jangka panjang, anak itu akan lebih bertanggung jawab. Saya kalau menumpahkan berarti harus wajib membersihkan. Nah. Yang ketiga, hukuman. Anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi, anak akan menghargai kedisiplinan tadi, ya. Jadi anak akan bertanggung jawab kalau kita memberi konsekuensi. Tapi kalau kita memberi hukuman, anak akan benci. Gara-gara ini saya di sini, gara-gara ini saya disuruh berdiri di luar, saya suruh muter lapangan. Dan yang keempat, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kita merubah anak untuk menyesuaikan diri. Hukuman, konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi, konsep diri yang baik. Tadi munculnya sifat tanggung jawab. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, di sini, kenapa anak bisa menyembunyikan kesalahan? Karena takut dihukum. Ya. Tapi kalau ada konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Karena apa? Karena kembali ke atas tadi, emang harus terjadi. Kalau saya numpahin harus bersihin. Tapi kalau dihukum yang lain, anak akan takut. Saya nanti dihukum apa ya? Pasti itu, ya kan? Tapi kalau anak udah tahu, nih tumpah berarti bersihkan. Anak itu udah tahu, oh, saya tadi numpahin berarti saya membersihkan. Oh, saya memecahkan barang sekolah berarti saya mengganti. Tapi kalau kita berubah hukuman, anak itu merasa takut, nanti saya diapain ya? Belum ada di pikiran anak-anak. Kalau konsekuensi itu udah kebaca sama si anak. Oh, kalau melakukan ini konsekuensinya seperti ini, sudah ada. Dan yang terakhir, anak marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau yang konsekuensi itu adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan hanya untuk sementara. Kadang-kadang kita seperti itu, anak numpahin, temannya pada bilang itu dibersihin, itu hanya sementara. Setelah bersih, anak itu akan diasingkan lagi enggak? Ya, enggak. Maka itu hanya sementara. Oke, next. Oke, coba tebak dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang pertama,
mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Yang hukuman boleh tak tunjuk tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Kalau yang merasa itu konsekuensi, tunjuk tangan. Itu hukuman apa konsekuensi? Yang pertama dulu. Kalau Anda memberi anak yang terlambat dan mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman. Pernah merasakan ini? Pernah ya? Kita dulu sebagai peserta didik dulu itu sering mendapatkan ini sampai 1 lembar penuh. Saya tidak akan ulang lagi atau istighfar ya, astagfirullahaladzim begitu. Ya. Nah, itu apakah hukuman atau konsekuensi? Nanti kita lihat. Yang pertama apa? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Sepakat? Sepakat. Oke, yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Hukuman 3, 4 konsekuensi. Oke. Kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Oke, tadi sudah dicontohkan. Next, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi. Hukuman, konsekuensi, konsekuensi, itu ya. Oke, yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi. Coba kita buktikan jawabannya. Next. Mana tadi yang salah? Ya. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu adalah sebuah hukuman. Ya. Oke, maksudnya itu adalah sebuah hukuman. Konsekuensinya tadi nanti ada di di slide berikutnya, itu adalah menyadarkan diri. Tadi bikin malu, dia nggak pakai sepatu ke kantin kemana dan menyakiti. Oke, tadi maaf Ustadz Hafid. Yang dengan sepatu itu dulu ada pelajaran di media itu ada guru yang guru tidak pakai sepatu warna hitam. Sepatunya itu dibakar oleh gurunya. Itu di dalam mana yang pernah terjadi. Nah, itu adalah sebuah hukuman. Tadi ya, pokoknya kalau menyakitkan, mempermalukan, itu adalah sebuah hukuman di situ. Makanya jangan sampai hal-hal seperti itu terulang lagi, terutama pada diri kita semua. Ya. Dari sini sudah paham apa itu bedanya hukuman dan konsekuensi? Coba aturan kesepakatan kelas yang kita sepakati di kelas masing-masing, apakah itu semuanya udah konsekuensi? Ya, coba dilihat masing-masing ya. Saya boleh sharing cerita ya. Saya mengadopsi dari kelas 3. Hukumannya itu atau konsekuensinya adalah tidak istirahat. Yang dulu kelas 3, mohon maaf ya. Nah, saya nanya ke anak, kenapa disuruh tidak istirahat kalau melakukan kesalahan? Mereka nggak bisa jawab. Ya aturannya seperti itu di situ. Nah, di kelas 4 ini saya melakukan lagi apa enggak? Saya lakukan lagi. Tapi saya rubah pola pikir anak. Kamu disuruh ke sekolah, disuruh di dalam kelas tidak istirahat, itu untuk introspeksi diri kalian. Kenapa kamu bisa di dalam kelas, nggak bisa bermain sama teman? Coba pikirkan, refleksi diri. Benar atau salah yang kamu lakukan tadi, supaya anak itu menerima konsekuensinya. Kalau bersalah supaya bisa berefleksi. Saya lebih ke menekankan untuk refleksi diri. Jadi anak kalau ada kesalahan, ada beberapa kesalahan yang saya tidak mengizinkan anak untuk istirahat. Tadi untuk merefleksi diri. Karena di Kumbar itu ada untuk merefleksi anak. Cuma kan saya gini,
Waktunya di mana? Kapan? Nah, ternyata dijawab di pengalaman anak di kelas 3, yaitu tidak istirahat. Oh, itulah waktu yang pas untuk merefleksikan diri si anak. Ya. Tapi apa? Tadi makan tetap, jajan tetap, nitip, nggak mengurangi hak anak. Hanya mereka di dalam kelas untuk merefleksikan diri. Kok saya bisa di kelas nggak main? Kenapa? Oh, karena saya berbuat kesalahan. Konsekuensinya seperti ini untuk berpikir. Nah, dari situ alhamdulillah ternyata ya anak secara tadi dasar intrinsik, motivasi intrinsik akan muncul seperti itu. Oke, next. Nah, inilah tadi. Tadi kita bahas hukuman, penghargaan, kok semuanya kurang tepat gitu kan. Yang ketiga adalah ini, restitusi. Ada yang pernah dengar kata restitusi? Baru kali ini ya. Saya juga baru tahu di pendidikan guru penggerak ini ada kata restitusi. Ya, sebenarnya dalam diri kita sudah pernah melakukannya. Cuma ternyata ini yang lebih lengkap lagi. Yang lebih lengkap lagi. Tadi yang saya bilang refleksi tadi, saya itu kalau anak sebelum pulang itu saya ada waktu 10 sampai 15 menit untuk refleksi diri di dalam kelas. Itu pasti ada. Kalau saya tidak ada kegiatan yang urgen, itu anak setelah sholat asar saya kumpulkan lagi untuk merefleksikan diri, untuk menghindari hal-hal yang makin negatif kalau kita biarkan. Dengan refleksi diri, anak akan mengucapkan apa aja yang terjadi di hari ini. Di situ. Oh, tadi si A disenggol si B disenggol si C. Nah, makanya tadi ini makanya lebih tepatnya emang wali kelas karena dia memiliki peran waktu yang lebih banyak di situ. Makanya kenapa saya minta kepada Ustazah Rina dan teman yang lain kalau bisa ini disampaikan ke seluruh wali kelas terutama. Kenapa? Kalau ini hanya diambil hanya di kelas 4, misal saya hanya mengambil kelas 4, maka kelas lain nggak akan terjadi keberlanjutan. Makanya di sini dengan restitusi ini sebenarnya bisa dimasukkan proyek P5, yaitu keberlanjutan dalam sifat disiplin, yaitu budaya positif. Nah, restitusi itu apa? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Proses untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengalihkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi kita cari solusi bersama anak. Tadi yang ditanyakan tentang sepatu, terus gimana? Kita ada saling mencari solusi dengan si anak. Gimana caranya biar sepatunya hitam, atau gimana caranya supaya di hari Senin itu memakai topi. Kayak helm nih, helm. Di sini coba yang berangkat kerja pakai helm, tunjuk tangan. Nah, alasannya apa? Apakah karena jalurnya jalur polisi? Safety. Kalau dalam diri kita, pola pikir kita ada kata safety, mau kita cuma ke Indomaret 10 meter, 5 meter, pasti pakai helm. Kalau dalam pikiran kita ada kata safety. Tapi kalau pikiran kita ada polisi, dilihat ke jalan raya pakai, ke Indomaret 5 meter, nggak usah. Ya, itulah tadi. Munculkan motivasi intrinsik, keyakinan apa yang harus ada pada diri kita atau diri seorang anak. Ciri-ciri restitusi. Restitusi itu seperti apa? Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan. Nah, ada nggak sih yang beranggapan bahwa salah itu harus dihukum? Ada nggak gini? Kita semua pasti seperti itu. Si A salah harus dihukum. Sampai si anak ada nggak yang berpikir seperti itu? Itu si A hukumannya apa? Karena melanggar. Itu udah masuk ke pola pikir anak bahwa salah harus dihukum. Padahal nggak harus, ya. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi anak itu nggak harus dihukum kalau membuat kesalahan.
Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Tadi memakai topik, kita kasih tawaran, bukan paksaan, harus pakai topik, seperti itu. Kemudian yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Contohnya pakai helm, menuntut melihat ke dalam diri. Kalau dalam dirinya udah berpikir safety, kemanapun pasti pakai helm. Tapi kalau dalam dirinya tidak ada itu, ya tadi, kalau hanya memikirkan ada polisi, jalan jarak jauh aja berarti pakai helm. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tadi seorang anak melakukan kesalahan, itu pasti ada sebuah tujuan. Tujuannya apa? Di sinilah kita harus mencari kebutuhan dasar tersebut. Si anak pengennya apa? Yang keenam, restitusi adalah cara yang paling baik. Sebagaimana anak kalau memiliki keyakinan sholat itu wajib, tanpa kita suruh, anak pasti sholat sendiri. Tapi kalau dalam diri anak tidak ada rasa itu, ya kita harus kejar-kejar, bangunin anak dan yang lainnya. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Fokus pada karakter anak dalam diri anak, bukan tindakannya. Oh, si anak salahnya ini. Jangan fokus pada kesalahannya, karakternya tadi, kebutuhan dasarnya. Kemudian fokus pada solusi, solusinya apa? Itu yang kita fokuskan. Dan yang kesembilan adalah mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jangan sampai karena si anak salah akan diasingkan. Jadi kita fokuskan bahwa mengembalikan murid yang salah bahkan kembali lagi ke kelompoknya. Seperti itu. Oke, next. Nah, posisi identitas kelas atau sekolah Anda. Di sini saya tadi tidak bilang konsekuensi itu salah ya. Jadi kalau hukuman itu pasti negatif atau identitas gagal. Kalau konsekuensi dan restitusi itu identitas sukses, disiplin, bagus. Cuma kalau masih konsekuensi itu masih netral, ya, karena tadi tidak belum adanya motivasi intrinsik atau keyakinan pada diri seorang murid. Tapi kalau udah restitusi itu positif. Nah coba kita udah di mana? Hukuman, konsekuensi apa restitusi? Ada di mana kita? Ya, konsekuensi. Kalau konsekuensi kan kesepakatan kelas yang sudah kita buat, itu ya. Cuma tadi dilihat dulu konsekuensinya itu berdampak baik apa enggak, di situ. Nah, sama saya juga masih di konsekuensi. Ternyata apa? Kita harus menanamkan restitusi tadi. Kalau kita biasanya saya lakukan itu kan si A salah. Hukuman apa, konsekuensinya apa? Melakukan ini. Besok dikejar lagi enggak? Enggak. Saya belum menyentuh ke arah keyakinannya tadi. Kalau melakukan ngatain temen itu salah enggak? Salah. Konsekuensinya apa? Begini. Baru sampai situ. Nah, kita tambah lagi restitusi adalah positifnya apa? Kalau kamu mengatai teman, itu kamu ngapain dalam keyakinannya? Tidak menghargai teman di situ. Ya, jadi kita rubah anak untuk menghargai supaya apa tadi? Menjadi lebih positif. Kalau untuk negatif, kalau untuk hukuman, insya Allah kita sudah mulai kurangin ya, walaupun ada 1-2 yang terlaksana. Sampai saya kemarin di Lokakarya itu ada guru SMA bilang, saya nggak bisa melakukan restitusi. Yang namanya anak SMA itu sudah pada ngerti pada ini, kalau dia A ya A, nggak mau ya nggak mau. Seandainya dibilang kayak keyakinannya apa, dia bisa jawab, cuma hanya sebatas ucapan. Besok lagi kesalahan lagi. Di situ makanya dia mau nggak mau harus ke konsekuensi. Kalau gagal kembali lagi ke hukuman di situ. Itulah yang terjadi di kenyataan. Nah, makanya restitusi ini butuh waktu. Sampai ada beberapa sekolah yang bilang yang udah melakukan restitusi itu butuh waktu sampai 3-4 tahun. Ya.
Dilihat dari mana? Kita lihat dari kenaikan anak kelas. Anak kelas 1 naik kelas 2, kalau masih berlanjut sifat positifnya, itu berarti udah berhasil. Tapi kalau kelas 2 ke kelas 3 kok menurun, itu berarti tadi karena dia motivasinya eksternal, belum ke restitusi, intrinsik. Kita lihat dari situ anak itu udah termotivasi dalam diri atau belum. Karena ada kan kadang kita, oh di kelas ini dulu bagus, di kelas ini kok ini lagi. Tadi karena di kelas sebelumnya adalah berupa konsekuensi atau hukuman. Jadi sifat positifnya anak itu tidak berlanjut. Atau kadang gini, sama ustadz ini nurut, sama ustazah ini tidak. Nah itu karena tadi ada konsekuensi hukuman yang dilakukan oleh masing-masing guru. Belum ada motivasi intrinsik. Kalau udah motivasi intrinsik itu sama siapapun di kelas berapapun pasti tetap positif, budaya positif. Oke, next. Coba di sini mana yang keyakinan kelas? Saya bacanya kalau nggak kelihatan. Yang sebelah kanan, datang tepat waktu mengucapkan salam. Yang kedua, menjaga kebersihan sekolah. Ketiga, berdoa sebelum sesudah kegiatan. Aktif dalam pembelajaran. Yang terakhir, tertib. Itu konsekuensi. Itu keyakinan kelas apa bukan? Keyakinan kelas apa bukan? Keyakinan. Oke, yang kedua, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Yang ketiga, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Keyakinan kelas apa bukan? Keyakinan. Nah, yang sebelah sini adalah sebuah peraturan, bukan keyakinan. Ya, coba datang tepat waktu mengucapkan salam, itu peraturan. Yang kedua, menjaga kebersihan sekolah atau menjaga kebersihan kelas itu peraturan. Berdoa sebelum sesudah kegiatan itu peraturan. Aktif dalam itu peraturan. Nah, kenapa yang sebelah kiri itu kesempatan kelas atau kalau teman-teman semua di sebelah kanan? Kami guru dan murid saling menyayangi. Keyakinannya adalah saling menyayangi. Kalau saling menyayangi ini terbawa terus sampai kelas berapapun akan saling menyayangi dan tidak ada bully atau kekerasan atau saling ejek dan yang lainnya. Yang kedua, kami murid yang semangat belajar. Ya, dimanapun pasti akan semangat. Itu kalau kita tanamkan pada diri anak. Nah, yang ketiga atau C, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi bedanya keyakinan kelas sama peraturan adalah ada tadi nilai-nilai universal yang ada pada diri anak. Nanti bisa dilihat kesempatan kelas yang sudah dibuat, mana yang termasuk peraturan, mana yang termasuk kesempatan kelas. Dan kesempatan kelas itu bisa dirubah, ya. Kalau kita kan di awal tahun udah tempel pakai dicetak, udah itu jadi gitu. Nah, tapi kalau memang itu bukan merupakan keyakinan kelas, silakan bisa dirubah, ya, mulai dari sekarang supaya disiplin positif ini berlanjut. Oke, next. Nah, tahapannya apa? Yang pertama adalah lihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Yang kedua, tentukan nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah Anda. Karena kita pastinya yang terutama guru yang lama atau guru yang sudah 1 tahun pastinya sudah tahu. Beda dengan guru yang baru datang itu belum tahu budaya di sekolah. Tapi yang udah 1 tahun minimal itu pasti sudah tahu budaya sekolah. Dari situ kita bisa melihat kebajikan, nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama itu apa pada lembaga ini atau pada sekolah ini. Yang ketiga, sempurnakan beberapa daftar nilai kebajikan yang utama, bahas kembali dalam kelompok utama. Dari beberapa draft nilai-nilai kebajikan tadi, kita lihat mana yang paling utama. Karena anak itu standarnya itu jangan banyak-banyak. Buat aja 3-7 ya, keyakinan kelas. Yang keempat, kalau memang sudah jadi buatlah poster. Yang sudah kita lakukan ya, poster ditempel.
Oke, di sini di mana ya? Di ketutupannya. Oke, next. Ya, ketutupannya. Next. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Tadi saling menyayangi, kan abstrak, kan belum merinci, belum konkret. Kalau tidak boleh membuli teman. Nanti kalau aturan itu ditulis, bully doang, ngeledekin boleh, ini boleh. Nah kalau nggak abstrak, masih umum, menghargai teman, menyayangi teman. Nah tinggal membuli itu menghargai teman nggak, menyayangi teman nggak, itu bisa kita lihat. Jadi yang pertama adalah abstrak, yang kedua berupa pernyataan universal. Tadi abstrak juga apa, umum. Yang ketiga, keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Dari kalimat yang tidak atau jangan-jangan kita rubah menjadi kalimat positif. Keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Tadi ya 3 sampai 7 saja itu cukup. Jadi beberapa itu kita ringkas. Kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Semuanya harus ikut terlibat dan bersedia meninjau kembali ke kelas dari waktu ke waktu. Dari waktu ke waktu kita lihat itu akan terus apa enggak, kalau ada nih kasus baru. Makanya yang saya sudah buka itu kadang ada kasus baru. Nah, anak saya itu ada yang benar kritis, kan tidak ada di kesempatan kelas. Nah iya benar, berarti di hari itu anak nggak dapat konsekuensi walaupun ia salah. Dari situ baru kita catat di kesempatan kelas, kita ada tambahan seperti ini. Makanya sampai awal-awal itu saya tidak ada aturan main ke atas lantai 3. Ternyata kan sebelumnya kan nggak kebayang akan main ke tempat akwat kan gitu. Ternyata itu berdampak negatif, maka kita masukkan lagi list baru ya untuk menjaga dari ikhwan atau akhwat tadi. Jadi makanya ada peraturan baru untuk anak tidak ke lantai 3 karena lantai 3 tempatnya akhwat. Itu peraturan baru yang saya temuin kesempatan kelas di awal. Di awal gak kebayang seperti itu di situ ya. Jadi kalau menemukan hal yang baru silakan ditambahin. Nah, kalau panduan ini kayaknya nggak perlu saya perbanyak ya karena sudah kita lakukan. Mungkin saya membacakan aja, yaitu menggali peraturan yang perlu disepakati. Jadi anak pakai apa, screen notes, nulis pengen apa sih sekolah kita itu kan. Jadi peraturan-peraturan dikumpulkan. Yang kedua, kalimatnya dibuat menjadi kalimat positif. Sudah kan ya? Itu sudah semuanya. Yang ketiga, menyaringkan peraturan yang sudah dibuat menjadi nilai kebajikan atau keyakinan. Tadi nggak ada aturan tidak boleh ke lantai 3. Itu kan peraturan. Nah, keyakinannya apa? Tadi yang menjaga sikap dan adil antara ikhwan dan akhwat di situ. Jadi keyakinan itu kita list. Jadi aturan itu bukan berarti akan berlaku di lantai 3 doang. Bisa aja main ke kelas 6 akhwat, kelas 5 akhwat, bisa jadi. Nah, itu aturan akan bersifat tadi umum, universal, akan berlaku untuk semuanya. Bahwa ikhwan itu ada batasannya untuk main di tempat akhwat. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas tampak seperti tidak seperti. Nah, ini nanti setelah ini diperjelas. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas, tugas saya dan tugas kamu. Oke, next. Nah, ini tadi tampak dan tidak tampak, terlihat, terdengar dan berperilaku. Mungkin ini yang belum kita lakukan. Ya. Jadi dengan tadi kita misal memiliki keyakinan kelas ada 5, saling menyayangi. Ada di sini contohnya adalah hormat. Nah, hormat itu terlihat seperti apa, terdengar seperti apa, dan berlaku seperti apa. Contohnya terlihat adalah berempati terhadap perasaan orang lain. Itu termasuk menghormati. Terlihat kalau ada anak berempati berarti dia sudah melakukan keyakinan kelas, yaitu tentang rasa hormat. Terdengar. Nah, yuk saya bantu. Kalau ada anak yang berkata seperti itu sudah ada keyakinan pada diri seorang anak, rasa hormat. Dan berperilaku, tersenyum, ramah, kemudian memberikan salam,
Nah di situ karena sifat abstrak tadi akan terdengar. Nah di sini untuk kedepannya akan kita lakukan tadi terlihat, terdengar dan berperilaku atau bagan Y. Dan yang sampingnya adalah bagan T, tambah seperti, tidak tambah seperti. Apakah dua-duanya ini harus? Nggak harus, bisa diambil salah satu. Tapi kalau tiga-tiganya lebih bagus untuk memperdalam keyakinan si anak. Bahwa contohnya apa aja sih yang tidak hormat? Contohnya apa aja sih yang hormat di sini? Yang tidak hormat, datang tepat waktu itu hormat. Sering hadir terlambat itu tidak hormat. Kenapa? Karena tadi tidak menghormati waktu kita belajar bersama teman dan si guru. Oke, next. Oke, coba di sini boleh dijawab seperti tadi. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa? Keyakinannya apa? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nih dalam perpustakaan pasti ada nih. Kembalikan buku pada tempatnya. Bertanggung jawab. Ya. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Apa keyakinan kelasnya? Jadi kan anak kan pasti kalau bikin aturan pasti seperti itu yang samping kanan. Nah tugas kita merubah menjadi keyakinan kelas. Coba yang kedua apa? Dilarang mengganggu orang lain. Menghormati. Ada lagi? Menyayangi. Yang ketiga, hadir setelah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Menyayangi. Dilarang menggunakan narkoba. Menghindari bahaya. Apa? Menyayangi diri. Lebih ke apa itu? Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Disiplin bisa ya kan. Gunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Coba kita biar lebih tepat, next. Ya. Tanggung jawab, menghormati sama keselamatan, menghormati orang lain, kesehatan, menghormati kesehatan. Nah. Jadi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini bisa jadi berapa keyakinan kelas? Tinggal dikit kan jadi 1. Yang kesehatan masuk poin kesehatan. Yang poin keselamatan masuk poin keselamatan. Di situ. Ya, jadi tugas kita adalah merubah tadi dari anak-anak peraturan tadi kita rubah menjadi keyakinan kelas dan kita susun supaya tidak terlalu banyak dan ini bersifat universal. Oke, next. Nah, ini kenapa sih si anak tadi kalau belajar lari-lari atau nggak fokus di sini? Bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, survival atau bertahan hidup. Anak punya hak atau punya dasar untuk makan. Kalau si anak dibiarkan lapar, belajar akan nggak fokus. Makanya tadi anak tetap kita kasih konsekuensi, tapi boleh nitip. Jadi hak anak untuk kebutuhan dasar anak untuk kenyang itu tetap ada. Atau sakit, kita nggak bisa paksakan tetap belajar. Ya, kalau nggak kita obatin, kalau memang butuh dijemput ya silahkan. Karena kebutuhan dasar anak kalau sakit. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ya, jadi anak itu harus ada rasa kasih sayang. Jangan sampai anak nggak menerima rasa kasih sayang. Nah, ini pernah saya lakukan di kelas saya untuk mendata. Ternyata anak yang punya power kayak tadi yang ketiga adalah kebebasan. Anak itu pengen rasa kebebasan. Makanya kalau anak di rumah dikengkang, di sekolah akan aktif. Ada kan beberapa anak kita yang seperti itu karena mereka ingin memiliki kebebasan atau kesenangan dan penguasaan. Nah, pada kelas saya pernah saya coba untuk melakukan riset ini. Ternyata saya tidak bilang riset itu benar, tapi ada titik kebenarannya.
bahwa anak yang aktif, yang berkuasa itu ternyata nilai di riset saya itu nilainya 50. Dan anak yang mohon maaf ternyata nilai kasih sayangnya itu kecil di situ. Itu emang belum saya terapkan di semua level, baru di level 4 dan baru saya lihat di kelas saya sendiri itu hasilnya seperti itu. Tapi bukan berarti riset itu 100% benar. Karena ada beberapa salah. Yang salah itu kenapa? Kalau si anak tidak memahami pertanyaan. Kalau anak nggak memahami pertanyaan, jawabannya pasti beda. Kayak contoh gini, saya mampu berbicara dengan siapapun. Maksudnya adalah mau orang kenal, mau nggak kenal, itu saya bisa berkomunikasi. Ada juga anak yang milih-milih. Saya yang kenal mah bisa, yang nggak kenal mah nggak berani. Nah, kalau anak cuma, oh iya saya mah gampang di kelas, komunikasinya sama teman-teman bisa semua. Kalau anak memahaminya soal hanya di situ, maka dia bilang yes di situ. Tapi kalau makanya saya minta kalau itu untuk riset itu kalau bisa jawabnya satu persatu, dijelaskan pertanyaannya, arahnya kemana. Nah tadi kebebasan, kesenangan itu adalah kebutuhan dasar manusia. Oke, next. Nah, sekarang ke posisi kontrol. Ya, ini udah tema kelima. Posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Silakan boleh ditulis di sticky note, masih ada kan? Posisi kalian seperti apa? Penghukum itu langsung hukum. Si anak telat kasih hukuman. Pemantau rasa bersalah. Jadi kita itu gini, misalnya gini, apakah kamu tidak kasihan sama ibu kalau kamu sering telat? Jadi membuat anak itu punya rasa bersalah. Apakah kamu tidak malu nanti orang tua kamu seperti ini kalau kamu melakukan seperti ini? Kalau bahasa kita agama itu kan nanti kamu bikin dosa loh kepada orang tua yang belum balik ya. Dosanya akan terlimpahkan ke orang tua. Itu membuat anak rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Ini biasanya seumuran anak SMA sama guru muda. Itu masih seumuran. Kerjain dong, nanti Ustadz ditegur nih sama kepala sekolah kalau nggak ngelakuin ini. Itu teman. Kalau pemantau itu sesuai pemantauan, nggak jatuh berapa kali dicatat. Kamu sudah terlambat 5 kali, ada catatannya. Ini yang suka nulis, ya. Pokoknya kesalahan anak ditulis semua, itu pemantau. Nah, manajer ini lebih ke restitusi tadi. Ya, coba bisa ditulis posisi kalian. Ya, sesuai ada, enggak diekspos kok ke Bu Fitri enggak. Karena kan kita di sini sekali diskusi aja. Iya, di kelas sendiri. Ya, lebih kemana gitu loh. Lebih kemana? Banyaknya lebih kemana? Apakah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Satu aja. Yang mayoritas atau dominan. Sudah ditulis? Oke, next. Nah, ini saya baca beberapa. Kalau sebagai penghukum, guru akan berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Itu karakter seorang guru penghukum. Kalau pembuat rasa bersalah, itu dia berceramah, ya kan yang tadi saya bilang, dan mengatakan seharusnya seperti ini, ibu kamu nanti kecewa loh. Nah, itu sebagai pembuat rasa bersalah. Kalau teman, itu membuat alasan-alasan untuk muridnya. Jadi bahasanya melindungi temannya, sama-sama untung lah. Saya melindungi teman, tapi kamu juga jangan sampai Ustadz ditegur sama kepala sekolah. Itu sebagai teman.
Ini biasanya si anak SMA dan guru baru ya kan, karena sama-sama seumuran. Kalau kayaknya kita sama anak-anak kecil nggak tahu, mungkin ada bisa jadi, ya kan? Bisa jadi kan asisten, oh takut sama malasnya, bisa jadi. Oke, kemudian pemantau menghitung dan mengukur tadi punya catatan. Yang mana tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Itu perbuatan guru. Kata-kata guru adalah kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu kata-kata guru penghukum. Pembuat rasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Nah, jadi seolah-olah itu anak merasa bersalah. Oh iya, saya buat ini tuh buat ibu saya stres, gurunya juga ikut stres. Yang membuat rasa bersalah. Ya. Kemudian yang teman, ayo lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu kan? Jadi ada rasa saling menutupi hal ini. Kemudian pemantau apa peraturannya tadi? Tadi yang saya bilang, makanya saya kayaknya lebih ke pemantau ya, karena tadi nanya ini peraturannya apa, ini apa, seperti itu. Kemudian yang terakhir, apa yang kita yakini. Nah dari tadi sebenarnya, makanya manajer itu pelengkap dari kata pemantau. Nah lebih jelasnya next. Ya kita lihat film dulu. Disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. Ya ini langsung nyata contohnya. Adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol kedua, posisi 4, posisi pemantau atau monitor, dan 5 posisi manajer. Nanti kita lihat diri kita ada pada posisi mana. Posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Yang pertama posisi penghukum. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berdiri. Gimana? Ada yang seperti itu? Ada yang pernah merasakan seperti itu ketika jadi murid? Enggak? Oh, alhamdulillah berarti. Anak baik semua. Alhamdulillah anak baik ya. Bicara dengan nada tinggi, Nah, menghati nada tinggi. menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika Nah, dampaknya adalah murid menjadi pendendam. Nah, ini contoh yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi,
harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu terjebak masalah. Saya cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Ya, ada yang seperti ini? Ada ya? Enggak, bukan lebihnya. Dia kalau di tadi mah lebih. Tapi ada yang seperti itu. Membuat anak itu merasa bersalah. Ya. Apalagi ibu-ibu ya, yang main perasaan kayaknya kena banget. Nah, sekarang posisi teman. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu, saya bukan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu kan larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat banget tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ada yang seperti ini? Enggak ada. Ustazah Tia seperti ini kalau Ustazah Tia. Ustazah Tia kan guru muda gitu. Baik sama anak kelas 6. Oh. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka Ya, tadi ini adalah termasuk dorongan eksternal. pada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ya, tadi sifat tertentu sama guru A bagus, guru B enggak. Tadi karena guru A menganggap teman. Oke, yang ketiga, yang keempat adalah posisi pemantau. Nah ya guru, peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya Nah, jika pakai data. Jamnya ditulis, telatnya berapa kali. Jam istirahat selama 20 menit. Dan ini harus perlu kita catat, ya kan, buat ininya, jurnal. kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas Nih, tambahan. harus tinggal di kelas kerjakan tugas tambahan. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, posisi manajer, biar kita lebih memahami gimana sih posisi manajer. Pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana
bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lepas tugas malam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren yakin prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu Naren tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan rumah Naren. Ini udah teman satu, udah 10. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu kembali ke ruang belajar. Terima kasih. Oke, udah ini terlihat jelas gimana itu posisi manajer? Udah ya? Ya, jadi ada apa saling bertukar pikiran untuk mencari solusi. Tadi kenapa Mbak nggak pakai topi? Itu kan banyak aturan sekolah memakai topi. Jadi kita gali di situ. Kalau nggak punya berarti harus apa? Anak itu kalau kita tanya itu bisa menjawab sendiri sebenarnya. Mana yang paling ideal? Manajer, ya, yang paling ideal. Tapi kita butuh waktu untuk memposisikan sebagai manajer. Ya, jadi guru piket. Jangan hanya cuma dicatat, ditanyakan. Kalau bisa itu memang ada catatan anak itu telat kenapa? Artinya seperti itu, ya. Apakah memang kesalahan si anak atau emang jemputnya yang telat atau seperti apa? Biar lebih ini lagi. Oke, next. Membuat orang bersalah itu adalah identitas gagal. Jadi kalau kita masih posisi sebagai penghukum atau membuat orang merasa bersalah, itu kita masih identitas gagal. Kalau teman, pemantau, dan manajer itu sudah identitas berhasil. Hanya bedanya kalau teman dan pemantau itu kontrol positif, jadi masih faktor eksternal, motivasi eksternal. Sedangkan kalau manajer itu udah kontrol diri. Sekarang ada segitiga restitusi. Apa sih yang ada dalam segitiga restitusi itu? 3 tadi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Tadi kita tanya gagal apa? Melanggarnya itu karena apa? Terus kita kasih bahasa bahwa enggak kamu saja kok yang pernah melakukan ini. Jadi anak itu merasa oh ya berarti emang anak itu seperti itu gitu. Ada pernah melakukan kesalahan. Nah kemudian validasi tidaknya yang salah. Kita validasi. Jangan hanya dicatat kesalahannya, tapi kita validasi. Salahnya apa? Dari situ maka akan kita bisa menanyakan keyakinan. Kalau sudah kita tanya tadi keyakinannya apa? Datang terlambat, tidak menghargai waktu. Di situ akan muncul tadi segitiga restitusi. Nah, yang kita harapkan adalah dalam segitiga restitusi ini akan memunculkan motivasi diri anak secara intrinsik dari dalam. Di situ ada bahasanya kalau misalkan kita lihat itu biasanya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, kamu satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu supaya anak itu nggak merasa bersalah banget. Jadi agar kita kepercayaan diri anak-anak. Yang kedua, validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Tadi telatnya kenapa? Kita harus validasi, ya. Apakah nggak ada yang ngantar atau nggak ada yang bangunin atau yang lainnya? Atau emang si anak telat gitu?
Karena pernah saya menanyakan si anak kenapa kadang tidak masuk atau sering terlambat. Waktu saya tanya ternyata dia tidurnya secepat. Tidur jam berapa? Jam 8. Ternyata jam 1, jam 12 itu bangun main HP, main game. Ternyata di situ. Makanya pas saya tanya kan, tidurnya jam 8 kok tetap telat. Ternyata pas saya validasi tadi, saya tanya-tanya lagi, ternyata bangun lagi jam 12 malam. Coba kalau kita tanya cuma tidur jam berapa? Jam 8. Kita pasti bingung, kok bisa tidur jam 8 tetap telat? Nah, kita gali lagi, ternyata di situ permasalahannya. Bangun lagi jam 12, jam 1, main HP sampai subuh. Baru tidur lagi. Makanya si anak jadinya telat. Terus capek, jadinya nggak masuk kelas. Dan itu udah beberapa kali gitu. Makanya kita coba untuk memvalidasinya dan kita tanyakan keyakinannya. Apa sih yang telah kita sepakati? Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa di situ? Dengan itu akan memunculkan motivasi pada diri anak. Oke, alhamdulillah selesai juga untuk diseminasi untuk budaya positif. Ustazah Fatimah minta tolong kirim Padlet yang ada di grup. Minta tolong refleksinya ini ditulis di link yang sudah saya siapkan. Nanti dikirim sama Ustazah Fatimah. Udah? Ya karena HP saya buat dokumentasi jadi gak megang HP. Udah bisa dibuka? Nanti munculnya seperti ini. Nah, kalian isinya yang plus ini. Jangan yang ini. Kalau ini nambah pertanyaan. Yang di sini aja. Ya, coba bisa diisi biar nanti di situ ketahuan. Boleh tulis nama dan hal baru apa yang mengubah paradigma pemikiran saya yang saya dapatkan. Ustaz Hafid mengubah mindset saya tentang mendidik arah zaman anak generasi Z yang unik dan sudah memiliki pengetahuan lebih dari gadget dan lain-lain. Ustaz Hidayat menambah wawasan tentang mendidik murid, tentang mendidik murid dan tentang mengendalikan emosi guru dan murid. Bu Hidayat, ya, reward tidak selalu berdampak positif bagi pengalaman belajar anak. Ini aplikasi Padlet, ya. RA Ridata, Ustaz Rifanya. Saya jadi mengetahui ternyata hukuman dan penghargaan itu tidak baik bagi siswa. Oke, Ustazah Susan. Ya. Mengubah cara pandang saya dalam mengatasi permasalahan anak yang kompleks. Ya, emang masalah anak itu kompleks. Ustaz Egi, saya dapat mengubah pola pikir dalam mengelola kelas untuk menjadikan peserta didik yang lebih baik. Ustazah Ambar, mengubah karakter seorang anak lebih penting dari intrinsik bukan ekstrisik. Ustazah Aminah, saya ingin berusaha untuk bisa lebih baik lagi untuk bisa mengajarkan siswa yang lebih baik. Oke. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mungkin nanti bisa dilanjutkan lagi untuk pengisiannya. Kalau kita nunggu semuanya, khawatirnya waktu lebih lama lagi. Jadi nanti bisa ini. Nah itu banyak istighfar dan berlatih diri sebagai guru. Itu gak ada namanya itu. Ya. Banyak beristighfar. Ya. Ya, perasaan berkacau dan introspeksi apakah yang saya terapkan? Ya, gak namanya introspeksi diri, refleksi. Oke, mudah-mudahan hal budaya positif yang saya sampaikan tadi dapat merubah atau memperbaiki mindset teman-teman semua supaya budaya positif ini benar-benar dapat kita lakukan atau jalankan yang lebih baik lagi. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.